Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita tidak akan saya tidak akan memberikan tutorial ya, melainkan saya akan share apa sih gitu eh, penyebab gabut, penyebab bete sehingga ide kita itu mentok di situ gitu. Nah, sebelum saya ke pembahasan inti, saya di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, kita harus tahu dulu eh, bahwa gabut itu jangan kita tolak. Kita terima aja dulu, gabutnya terima. Nah, setelah diterima, kita tulis nih, apa penyebab gabut nih? Penyebabnya apa? Nomor dua itu penyebab gabut itu misalkan karena ada kabar buruk, atau karena diputusin pacar gitu kan, atau karena lagi males aja gitu kan. Nah, terus yang ketiga, kita mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Nah, seperti pada thumbnail yang saya berikan, dari hasil kegabutan yang saya lakukan itu, saya membuat desain gitu. Nah, desainnya itu dijual ke marketplace. Nah, saya tidak bohong, ini tidak clickbait ya. Dari hasil gabut yang saya kelola gitu, ternyata di situ bisa mendapatkan banyak ide. Nah, eh, biasanya penyebab kita malas dan hilangnya ide itu karena kita itu takut memulai gitu. Takut mulai, lagi males nih. Takut ngedesainnya itu jelek gitu, atau takut karya-karya yang kita bikin itu jelek gitu. Nah, padahal kita itu hanya butuh pemanasan untuk menghilangkan gabut itu. Karena gabut itu emosi ya. Gabut atau mager atau wararaga itu adalah emosi. Jadi cara menghilangkannya itu mudah. Saya akan langsung praktek ya di sini. Gimana sih gitu kan pemanasan-pemanasan yang saya lakukan untuk apa namanya, menghilangkan kegabutan sebelum kita ke pekerjaan utama. Nah, di sini saya ada adboard ya, tadi dihilangkan dengan cara Ctrl Shift H untuk menghilangkan adboard. Kalian bebas mau adboardnya ukuran berapa aja karena kita di sini akan pemanasan. Nah, setelah itu munculkan gridnya nih. Gridnya itu Ctrl Quad. Nah, terus kita zoom. Nah, pastikan ininya 1 pixel. Jika kalian ininya enggak 1 pixel, kalian tinggal pergi ke edit, terus ke preference, guide and guide. Nah, masukkan ini 1 pixel, di sini satu subdivisionnya. Nah, setelah itu oke aja. Nah, setelah oke, kita aktifkan snap to grid itu. Di sini snap to grid. Jika kalian tidak ada di sini, pergi ke views, terus snap to grid. Nah, snap to pointnya boleh di checklist nih. Snap to grid. Nah, saya di sini akan ekspor logo dan sampai bisa menghasilkan ribuan dolar hanya karena desain-desain gabut gitu, hanya karena eh, ya lagi males terus desain asal-asalan, tapi tetap hasil akhir kita pilih desain terbaik kita lalu kita jual. Nah, kita gampang gunain aja ini, mau mau garis yang mau stroke atau mau shape langsung boleh. Saya di sini akan menggunakan shape aja dulu warna hitam, terus kita pakai pen tool. Shortcutnya huruf P. Kalian tekan aja huruf P. Kalau nggak mau ribet, tekan huruf P. Nah, kita pertama explore nih. Di sini kan ada grid nih. Kita tinggal ikutin aja maunya grid ini apa gitu. Karena kan otak kita lagi males nih, lagi males, lagi gak mau mikir. Jadi kita dibantu nih sama grid, dibantu mikirin. Lu kalau mau bikin huruf C itu begini loh. Nah, kan? Kalau misalkan ini pakai stroke, kita bisa bikin huruf C. Nah, ini contoh simpelnya. Ini kan basic banget kan, orang pasti berpikir. Nah, bagaimana kita mengelolanya sedikit biar jadi lebih unik. Nah, begini, ada banyak metodenya. Misalkan, wah, coba garis miring deh begini. Ini lagi gabut nih ya. Kondisi lagi gabut misalkan. Ini kan ada kemiringan begini. Wah, kayaknya dibikin huruf M bisa jadi ini. Mungkin kita tambah sini. Nah, ini jadi huruf M enggak? Enggak ya, belum jadi ya. Oh, kayaknya ini bukan huruf M, kayaknya huruf N deh. Nah, kita siniin aja, ini juga sama pendekin, ya gak? Ini kan jadi nih. Terus kita kasih garis tengah aja, biar penegas bahwa ini adalah huruf N.
Terus kita ke bawah ini di sini. Atau ini bisa ke sini, terus ini ke sini. Nah, kan ini jadi nih. Nah, jadi ini bisa huruf N. Tinggal hilangin aja yang ini nih. Ini bisa nggak sih dihilangin? Nah, nggak apa-apa. Ini yang penting terlihat seperti logo aja huruf N. Nah, kan lumayan tuh. Satu dari gabut. Kita mulai seperti ini, pemanasan itu 15 menit aja, gak usah lama-lama. Entah itu kalian mau gunain sketsa, entah itu langsung di digital, itu boleh. Nah, yang penting kalian tuangin aja apa yang otak kalian pikirin, kalian bisa ngefly gitu. Jadi ngefly itu bukan hanya mabuk aja, bukan hanya narkoba, tapi kalian bisa mungkin gunain sketsa, terus gunain digital, gunain hal-hal yang produktif di saat kalian gabut. Nah, ini kita bikin huruf apa nih di sini? Coba kita bikin huruf K, bisa gak ini? Oke ya. Kan ini bisa jadi huruf P nih. Atau mungkin huruf M kayaknya bisa ini. Oh, ini kelebihan. Oke. Gini aja. Iya, edisi di sini itu bukan memperdalam tutorial ya, tapi lebih ke explore logo aja. Kita di sini explore logo dari grid gitu kan. Ya, kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya tinggal di dislike aja, gampang kan ya. Nah, ini bisa jadi huruf L kali ya. Coba kita pakai ini. Nah, ini jadi huruf M kayaknya sih. Ya, abstrak gitu lah. Logo-logonya abstrak, jadi enggak ini. Atau kalian misalkan, wah udah banyak nih dapet. Kalian bisa pakai stroke. Kalau misalkan bosen pakai shape. Nah, bisa sini. Nah, kan ini tuh, ini membentuk kan. Shape-shape-nya itu membentuk banget gitu. Lumayan lah buat pemanasan. Jadi kita jangan berharap logo kita ini di sini bisa bagus gitu, karena ini hanya sekedar untuk pemanasan saja, bukan untuk membuat logo bagus. Oke. Nah, ini logo apa bukan ya? Kayak huruf D sih, kelihatannya seperti huruf D. Nah, kalian lakuin aja hal-hal sepele seperti ini. Memang ini sepele, tapi ya lumayan sih kalau misalkan kita lagi hoki nih, tiba-tiba dapet bentuk yang unik kan lumayan. Coba kita bikin apa? Random aja lah ya, terserah. Ini sini aja nih. Random aja. Saya penasaran nih, pengen bikin huruf M itu karena inisial saya kan awalnya huruf M. Jadi apa namanya? Kekeh banget gitu. Kekeh pengen bikin huruf M. Bisa gak nih? Nah, kalian komen aja lah di bawah mirip atau enggak ya. Atau kalian nggak mau diaktifin nih ininya karena nggak bisa bebas gitu kan, kalian bisa dikurangin aja gitu. Nah, ini sepertinya jadi nih, ini lebih bebas lagi, jaraknya juga lebih bebas. Ini dulu kan kita bisa dapat huruf M, kita samain ya, radius ini. Oh, ternyata ini nggak bisa nih, ya lupa ini aja kali. Nah, kita dapat nih huruf M. Terus kita mau gunain misalkan, saya pengen logo garis nih, line tool atau line art, terserah lah apa namanya itu. Nah, kan di sini kayaknya sih lebih enak pakai pixel, snap to pixel, biar pas langsung di kotak sini ya. Oke, kita sini aja. Coba kita pakai garis ya. Dan ini bisa. Ini jadi apa? Jadi kalau dipikir-pikir ini kayak yang buat ngelamar kerja itu apa sih? Klip kayak gitu. Ini bisa juga huruf G mungkin ya. Huruf G. Kayak ini bisa ya ekspor aja. Nah, terus ngejualnya di mana? Nih, saya mau kasih lihat aja, tapi nggak bakal kasih lihat banyak. Saya cuma mau kasih lihat
terakhir payout dari hasil eksplorasi logo begini nih. Dari logo simpel-simpel seperti ini nih, ini Creative Market ya. Ini yang saya punya nih di sini namanya ini. Nah, ini logo-logonya nih, kalian bisa lihat logonya ini biasa banget tuh, nggak bagus-bagus amat. Saya kasih harga 9 aja, ini $9. Ya lumayan gitu daripada terbengkalai, menumpuk di harddisk gitu kan jadi basi gitu. Lebih baik saya jual aja gitu kan di sini nih. Ini kurang lebih ada 1490-an logo gitu. Sampai 64 page ini. Nih, logo-logonya biasa aja, nggak ada yang spesial gitu. Jadi logonya biasa aja. Ini nih logonya ada di page 3 mungkin $9 semua nih. Gak ada hal yang spesial tuh kan. Ini jelek-jelek gitu logonya, logo-logo generik semua nih. Ini jelek menurut saya, gak tahu ya. Menurut para buyer yang beli mungkin itu layak guna bagi mereka gitu. Tapi ini saya akui ini logonya generik banget. Saya jual di sini gitu. Jadi hasil eksplorasinya saya jual. Terus dari thumbnail kan itu ngasilin ada beberapa ratus dolar gitu. Nah, ini adalah hasil dari bulan kemarin nih, April. Tanggal 30 saya payout sebesar $600 ke PayPal gitu. Nah, ini lumayan kan dari kegabutan bisa menghasilkan segini gitu. Atau paling enggak bisa menghasilin buat bayar-bayar internet atau beli kuota gitu kan. Nah, terus buat yang nggak punya akun Creative Market gimana? Nah, saya kasih saran, yang pertama nih, dari hasil logo kalian eksplorasi seperti ini, coba manfaatkan semanfaat mungkin. Bisa mungkin untuk portofolio, kalian pilih yang paling keren. Desain logonya itu paling keren, kalian pilih untuk portofolio. Terus juga bisa kalian jual di Shutterstock, mungkin untuk dijual di Prepick juga. Nah, kalau di Prepick kan itu agak kejam juga tuh rejectnya gitu, karena saya juga reject terus di Prepick kan. Di rejectnya itu di reject filenya gitu. Kalau akunnya alhamdulillah udah punya gitu. Cuma karena saya ada yang lain jadi ya udahlah. Saya Prepick tinggalin, diikhlasin. Saya digarap di tempat yang lain, ternyata di tempat yang lain lebih menghasilkan. Nah, terus ada banyak lagi seperti Getty Image, ada foto deposit foto gitu kan, ada banyak sekali stok buat stok desain gitu. Kalian bisa searching di Google di mana. Nah, kalian tebar aja, bayangin. Itu adalah cara cepat menggandakan file. Misalkan nih, 1 bulan kalian bisa mendesain itu sekitar 100 desain logo nih. 1 bulan 100 desain logo. Kalau kalian punya 5 market saja, berarti kalian sudah punya 500 logo. Nah, ya memang penghasilannya pasti kecil. Itu awal kan pasti kecil. Tapi kalau misalkan kalian rajin, itu mungkin ada rezeki yang tidak terduga ya. Saya juga nggak menduga-duga gitu. Kadang ada project juga di market itu, tiba-tiba ada klien email masuk, kata klien pengen dibeli dong logonya eksklusif. Jadi si logonya itu jangan dijual lagi di market itu. Nah, dulu nih yang Creative Market punya saya ini dulunya itu 1.500 lebih logonya nih. Sekarang sekitar 1.490-an. Nah, jadi mungkin kita asumsikan ya, ada 10 logo yang dibeli oleh klien itu secara eksklusif. Dan harganya itu bukan puluhan dolar, tapi ratusan dolar gitu. Minimal itu biasanya laku untuk di market itu si klien mau beli seharga 150-an sampai 300-an, karena kita nggak membuat logo lagi, kita langsung jual aja gitu. Nah, itu yang saya alami ya. Saya ngomong di sini apa yang saya alami, bukan bullshit iming-iming duit doang gitu. Jadi apa yang saya alami saya share, pahitnya di mana gitu, manisnya di mana gitu kan. Ini jadi kita itu nggak cuma buta earning aja gitu. Wah, dia dapat earning banyak di sini gitu. Jangan jadi patokan, karena setiap orang itu ada jalannya beda-beda. Nah, seperti yang saya alami gitu, kasus yang saya alami, teman saya itu di Prepick
dia bisa untung banyak. Sedangkan saya di-reject terus gitu si filenya gitu. Cuma 20 pertama yang lolos 20 file aja, setelah itu reject terus, reject terus. Jadi ya sudah, saya tinggalin dan saya mencari market lain. Ternyata ada market lain yang memberikan kesuksesan gitu. Ya, sukses di sini bukan berarti penghasilan banyak, tapi kita bisa produktif di situ gitu. Nah, terus untuk kalian nih yang males nih ngejual-jualnya, ya udah kalian bisa misalkan ini nih, saya ambil ini, wah ini paling bagus nih misalkan. Karena saya suka nih ya huruf M misalkan nih. Saya presentasiin aja ini. Kita presentasiin ya. Kita coba aja dari sini ya, presentasiin ya. Misalkan ini huruf M. Anggap aja kalian udah banyak ratusan logo nih, atau puluhan logo nih udah kalian bikin dari hasil eksplorasi. Terus kalian presentasiin di sini. Kasih nama nih. Oh, kita perbesar dulu ya logonya karena tadi kita ambil yang dimensi 1 pixel. Oke, kita udah perbesar. Nah, ini saya murni ya Pak, nggak pakai nggak pakai script. Saya langsung ngomong aja di sini, jadi ada banyak halnya gitu. Kita pakai font apa yang keren ya? Yang cocok itu kita pakai font Brother aja ya. Brother. Nah, ini seperti biasa saya pakai font gratis. Saya pakai font dari Adobe. Lumayan, fontnya keren. Kan runcing nih, ini runcing, ini juga runcing gitu. Ada sedikit semutnya di O gini, bulat. Jadi cocok nih. Ini logonya apa? M. Kita kasih apa huruf M? Merlian. Oh, kan? Nah, kan cocok. Nih, Merlian. Saya kasih nama Merlian. Ini tuh dari kata berlian. Cuma mungkin karena tipe di M sama B itu deket, jadi Merlian. Oke. Barangkali di sini ada teman yang namanya Merli. Ya. Oke lah ya. Nah, kan ini bisa unik nih setelah. Jadi desain yang bagus itu bukan hanya desainnya aja, tapi dari keseluruhan, dari mulai bentuk elemen sampai pemilihan font yang cocok, sampai pemilihan warna, sampai ke presentasi yang akhir, itu akan menentukan kualitas desain kita. Kalau misalkan desain kita, ini logonya misalkan udah bagus nih, tapi pemilihan font nggak cocok, kita ambil font yang nggak cocok nih. Kita nggak bisa misalkan, wah buta banget, kita pilih yang nggak cocok, kita pakai ini. Atau pakai yang lebih parah lagi. Nih, kan jadi nggak estetik, nggak cocok gitu. Kalau ini kan ada estetiknya, ini runcing, ada softnya, di sini juga runcing, tapi agak soft gitu loh, agak soft kan. Dari huruf D-nya itu bulat banget gitu, nggak runcing. Nah, jadi ini menentukan sekali. Desain bagus itu bukan hanya desainnya aja, tapi aspek yang mendukung lainnya seperti presentasi, warna, pemilihan font, kalau yang menggunakan fontnya, dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang mempengaruhi desain bagus. Nah, kembali lagi ke hal pertama nih. Jadi, di saat kalian gabut itu, coba deh, jangan pernah nonton entah itu YouTube atau TikTok atau yang lainnya yang nggak bermanfaat. Misalkan nih, kalian lagi gabut, terus kalian nonton film, ya jelas kalian akan semakin mager. Nah, kalau misalkan kalian lagi gabut, terus apa sih gitu kesukaan kalian itu? Misalkan, wah saya pengen nyetok, atau saya pengen mendesain ini, mendesain itu. Coba kalian main di pensil aja dulu sama kertas, coba aja. Cuman 15 menit aja, nggak lama, 15 menit aja. Nah, ini juga saya mendapatkan ide membuat konten ini itu dari saya gabut nih. Dari saya gabut, yang pertama yang saya lakukan itu nulis-nulis di kertas gitu kan, bete banget gitu. Saya hampir 7 lembar kertas saya habiskan untuk sketsa aja, dan itu sketsanya jelek-jelek semua. Saya nanti kasih lihat di pinggir ya, ada foto sketsa nanti. Nah, itu hampir habis 7 lembar kertas itu. Setelah itu saya kepikiran nih, saya mau share ke teman-teman yang gabut gimana itunya solusinya ya begini, pemanasan. Jadi kita itu yang kita takutin itu takut mulai. Kenapa takut mulai? Karena kita sedang gabut, takut gagal, takut desainnya jelek, takut ini itu. Padahal kita mulai aja dulu. Ini gak apa-apa jelek, gak apa-apa. Kita bikin pemanasan, yang penting otak kita itu nerima fokus. Nah kan
Setelah saya dapat desain ini setelah saya dapat desain ini, ternyata saya dapat mood nih. Kalau ini dipresentasikan dengan baik, sepertinya ini akan menjadi portofolio yang bagus. Nah, nanti saya akan buat Instagram atau apa galeri ya, buat koleksi-koleksi desain hasil dari tutorial di sini gitu. Jadi tutorial seadanya nanti dipresentasiin dengan semenarik mungkin gitu. Untuk pesan terakhirnya, saya mau tekankan kepada teman-teman yang baru mulai, jangan pernah mengejar earning. Nah, karena uang itu adil. Seberapa lama pun kalian mengejar uang, seberapa keras pun kalian mengejar uang, seberapa lama pun kalian bekerja untuk uang, jika uang itu harus didapatkan nominalnya segitu, ya kalian akan dapat segitu. Nah, di mana adilnya uang? Di sini adilnya uang itu. Kita balik ke logo Xiaomi yang kemarin viral banget tuh. Itu bisa dapetin sampai 300.000 dolar. Itu besar sekali kan? Nah, kan banyak yang bilang, wah cuma begitu aja. Tapi kan yang dibayar itu value si desainernya, ilmu si desainer yang punya. Jadi kalau misalkan teman-teman semakin banyak value, pasti uang itu akan datang sendirinya. Tapi kalau misalkan terus-terusan kerja mengejar uang, penghasilan akan tetap segitu aja. Jadi buat pesan saya adalah coba mungkin ada hal yang kalian lewatkan dari proses-prosesnya, seperti misalkan kalian cuma memperdalam ilmu desain saja, padahal di dunia desain ini kita menjual jasa desain, menjual jasa gitu. Nah, itu jasanya terserah mau jasa desain atau yang lainnya. Nah, jadi kita harus bisa ngomong juga ke klien, negosiasi gitu kan. Terus bisa ngomong atau mempresentasikan logo bahwa logo ini itu masuk ke visi misi si perusahaannya atau masuk ke brief si kliennya gitu. Nah, jadi perdalam bukan hanya di ilmu desain, tapi ilmu yang berkaitan dengan bidang yang teman-teman tekuni gitu. Jadi pesannya adalah jangan pernah mengejar uang karena uang itu adil. Ya gak? Coba kalian bayangkan, kalian bekerja seharian, tapi tetap dapatnya segitu. Sedangkan ada orang yang konglomerat kaya sekali, dia kerjanya sama segitu, tapi uangnya bisa banyak dihasilkan karena mereka menggunakan ilmu dan strategi dalam bekerjanya, bukan hanya eksekusi saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Ciao.